Ramai dibicarakan di media sosial dugaan kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. 4 perusahaan nikel kini dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup. Apa sanksinya jika terbukti ada pelanggaran terkait lingkungan? Kita akan bahas bersama Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan. Pak Rizal, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Mbak Pak, Elvira, selamat sore. baik. Pak Rizal, Kementerian Lingkungan Hidup menemukan 4 pelanggaran serius yang diduga dilakukan oleh 4 perusahaan nikel di sekitar kawasan Raja Ampat. Apa saja dugaan ataupun temuan di lapangan, Pak? Baik, terima kasih Mbak Elvira. Jadi beberapa waktu yang lalu dari tim Gakum Lingkungan Hidup sudah melakukan verifikasi lapangan ke Raja Ampat. Nah, kami temukan 4 pelanggaran serius yang diduga dilakukan oleh 4 perusahaan nikel di sekitar kawasan Raja Ampat. Nah, beberapa dugaan yang hasil verifikasi yang kami lakukan terhadap 4 perusahaan itu. Nah, kami mulai dari tanggal 26 sampai tanggal 31 Mei 2025. Setelah kami mendengar adanya laporan informasi ataupun informasi dari media sosial terkait dengan adanya pelanggaran di kawasan Raja Ampat. Jadi di sana terdapat 4 perusahaan, yaitu PT ASP, PT MRP, PT KSM, dan PT GN. Nah, jadi temuan-temuan yang kami hasil dari verifikasi lapangan yaitu, jadi untuk ditambang di Pulau Manura itu ada pulau kecil dengan luas pulau hanya 746 hektar. Itu yang dilakukan oleh PT ASP, itu PMA dari Tiongkok, yang akan dievaluasi persetujuan lingkungannya untuk dicabut karena ditemukan adanya pelanggaran. Di antara lain tidak memiliki manajemen lingkungan dan menyebabkan sedimentasi yang berat. Sehingga tindak lanjut dari kegiatan pengawasan, kami akan melakukan penegakan hukum, baik itu sanksi administrasi, perdata, ataupun mungkin bisa lebih lanjut ke ranah pidana. Kemudian juga di PT MRP, di antara 4 perusahaan, PT MRP ini yang paling minim kegiatannya, baru karena kalau yang lain sudah mulai tampak bukaan, sekarang di PT MRP ini baru ada boring, ya, ada boring untuk ada titik 10 sampel boring untuk mengambil sebagai kegiatan uji sampel saja. Di antara 4 ini, di MRP ini yang paling minim kegiatan karena belum ada bukaan tambang sama sekali, baru ada boring saja. Kemudian di tambang KSM di Pulau KW terdapat bukaan tambang di luar lingkup persetujuan lingkungan hidup dan di luar PPKH seluas 5 hektar, kurang lebih 5 hektar, dan telah menimbulkan sedimentasi pantai sehingga pastinya akan kita kenakan sanksi administrasi pelaksanaan pemerintah berupa pemulihan maupun gugatan perdatanya. Kemudian di Pulau Gak yang dilakukan oleh PT GN juga sudah ada bukaan tambang. Demikian. Baik, Pak Rizal, tadi ada menyebutkan salah satunya PT MRP, PT Mulia Raymond Perkasa ini. Informasinya yang beredar tidak memiliki dokumen lingkungan dan juga PPKH terkait aktivitas di Pulau Bayangpale. Tapi pertanyaan publik begitu Pak, mengapa kemudian ini bisa terjadi, lambat terdeteksi, dan bentuk penegakan hukum seperti apa? Meskipun tadi ya yang ada Anda mengatakan aktivitas yang paling minim sebenarnya dibandingkan 3 perusahaan lain. Betul. Nah, jadi mungkin pertanyaan mungkin akan lebih tepat kalau ditanyakan ke Kementerian Kehutanan, karena ini masuk ke dalam kawasan hutan ya. Nah, demikian Mbak. Namun tentunya dengan adanya kejadian ini, kami dari Kementerian Lingkungan Hidup telah menghentikan kegiatan operasional di PT MRP tersebut saat kami melakukan verifikasi di lapangan. Dan juga kami akan menerbitkan sanksi administrasi pelaksanaan pemerintah kepada PT MRP ini. Demikian, Mbak.
Baik, bentuk sanksi administratif seperti apa Pak yang kemudian akan dilakukan begitu? Apakah ini hanya soal administrasi saja, tapi jika kemudian dokumen izin lingkungan dan sebagainya diurus, apakah kemudian rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup akan kembali diberikan? Nah, kami tentunya tidak bisa menjawab sekarang karena ketika hasil temuan ini masih kita komunikasikan dengan ahli, Mbak. Mhm. Dengan ahli apakah tindak lanjut dari beberapa kegiatan di 4 perusahaan ini kira-kira sanksi apa yang paling tepat dikenakan, ya. Karena kami ini berdasarkan scientific based investigation yang salah satunya yang sektor paling utama dari scientific based investigation ini adalah keterangan dari ahli dan hasil uji lab. Mhm. Sehingga hal-hal itulah yang akan menentukan sanksi apa yang paling tepat untuk perusahaan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Rizal, karena Pak Rizal di bidang Gakum gitu, Pak, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah misalnya jika kemudian terjadi pencemaran lingkungan akibat adanya aktivitas pertambangan? Karena kan perizinan usaha tambang ini dan eee, yang bisa melakukan intervensi itu hanya pemerintah pusat, Pak. Ya, betul. Jadi, ketika masyarakat bisa, menemukan, penambangan ataupun kegiatan-kegiatan lain, baik itu industri, pertambangan, hal-hal lain yang kira-kira akan berpotensi merugikan lingkungan ataupun merusak, lingkungan, kami punya website dan bisa laporan ke kami langsung melalui website yang ada di, Kementerian Lingkungan Hidup maupun juga, media sosial seperti IG dan lain-lainnya, Mbak. Dan kami pun banyak sekali menerima laporan, baik itu surat langsung dari masyarakat. eh, Sampai bulan ini kami sudah menerima hampir 1.000 laporan, Mbak. Mhm. Hampir 1.000 laporan, baik itu melalui media sosial, surat langsung yang ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Tentunya dari 1.000, kurang dari 1.000, sekitar 800-an yang sudah kami terima sampai bulan ini, itu mungkin baru beberapa yang bisa kami tindak lanjuti. Demikian, Mbak. Baik, dan harapannya semua bisa ditindaklanjuti dari masyarakat begitu Pak Rizal. Ya. Pak Rizal, sudah ada aturan pelarangan aktivitas pertambangan sebenarnya di wilayah pesisir dan juga pulau kecil yang juga ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Apa yang kemudian akan dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendukung hal ini dari sisi penegakan hukum lingkungan, Pak? Baik, Mbak, jadi untuk lebih kita refresh lagi terkait dengan putusan MK nomor 35 PUU 21/2023, nah, di mana disebutkan bahwa adanya larangan penambangan mineral yang bersifat relatif pada pasal 35 Undang-Undang 27 tahun 2007, yang menyebabkan timbulnya potensi kerusakan bagi pulau-pulau kecil, wilayah pesisir yang mempunyai kerentanan yang besar sehingga tidak sejalan dengan prinsip pencegahan bahaya lingkungan ataupun prevention of harm, yang mengutamakan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan prinsip keadilan antar generasi. Ini menjadi uh, poin kita, adanya prinsip keadilan antar generasi, intergeneration equity, yang menekankan perlunya upaya pelestarian dan daya dukung ekosistem. Dan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap generasi mendatang. Ini sebagai refresh saja, Mbak, bahwa tentunya Kementerian Lingkungan Hidup sangat mendukung dengan putusan MK itu, dan justru itulah senjata kami, sehingga kami tidak ragu lagi berbuat ataupun melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran di bidang lingkungan hidup. Demikian, Pak. Baik, Pak Rizal, terima kasih sekali lagi. Kami menunggu follow up selanjutnya seperti apa, Pak, karena ini sudah menjadi Baik, viral. Kita harapkan memang ada kejelasan jika memang betul ada pelanggaran, sanksinya yang dikenakan juga sanksi yang tegas. Tapi terima ya, kasih sekali lagi Pak Rizal Irawan, baik, baik. Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup sudah berbincang bersama kami. Selamat sore, salam sehat selalu. Selamat sore.